Hari makin malam, mata mulai ngantuk. Angin kencang nih pak. Angin kencang. Nah tiba-tiba saya ngeliat ada sosok, tapi cuma kelihatan mata pak. Mata dua sepasang. Saya lihat, astagfirullahaladzim. Mulai merinding pak pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Pemirsa, malam ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan kejadian misteri dan pengalaman spiritual selama mendaki di Gunung Ungaran, daerah Jawa Tengah. Tapi sebelum kita lanjutkan, tonton terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke pemirsa, kita langsung saja dengan Mas Agung yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman beliau bersama teman-temannya pada saat mendaki Gunung Ungaran. Jadi pengalaman spiritual dan pengalaman gaibnya. Oke Mas Agung, selamat datang di 7 Rupa Channel. Mas Agung, sebelumnya saya mau tanya dulu, Mas Agung tinggal di mana? Saya tinggal di Depok, Jawa Barat ya? Jawa Barat. Oke. Mas Agung sekarang kerja? Terus Cerita kejadian mendaki gunung di Gunung Ungaran ini tahun berapa tuh Mas Agung? itu sekitar tahun 2016 pak. 2016. Oke pemirsa, langsung aja ya. Mas Agung coba ceritain dulu secara ringkasnya apa yang terjadi secara misteri atau secara gaibnya yang Mas Agung alami di Gunung Ungaran. Jadi secara ringkasnya itu kami berempat pergi menuju Salatiga pak. Kebetulan di Salatiga ada teman kami yang kuliah di Semarang, kos di Salatiga, janjian di kosan dia. Langsung kami menuju ke jalur pendakian Gunung Ungaran via Mawar. Awalnya kami mendaki gunung kayak biasanya kami mendaki, ngobrol, bercanda sampai akhirnya kita tersesat pak, ketemu jalan terputus, ketemu sumur tua, ketemu makhluk gaib, hingga sepanjang malam kami diganggu oleh makhluk gaib tersebut. Oke Mas Agung, tadi kan Mas Agung cerita secara singkat nih bagaimana pengalaman-pengalaman mendaki Gunung Ungaran bersama beberapa teman Mas Agung secara gaib. Coba ceritakan secara detailnya Mas Agung. Mungkin silakan. Baik Pak, jadi kejadian tersebut sekitar 6 tahun lalu Pak, tahun 2016 bulan April. Pada saat itu saya mendaki Gunung Ungaran bersama 4 teman saya. Kami mendaki Gunung Ungaran lalui jalur Mawar, pendakian Gunung Ungaran. Awal kami mendaki itu sekitar pukul jam 4 Pak. Jam 4 kami membayar tiket jalur pendakian. Kami jalan jam 4 masih di persawahan gitu Pak, lahan-lahan tani, ketemu dengan petani yang baru pulang cari kayu. Kira tegur sapa, ya awalnya nggak ada hal-hal yang aneh Pak. Pada akhirnya saya jalan sekitar 30 menit tuh kami ketemu jalur tepi jurang Pak. Itu tuh hanya rumput yang kalau kita injak membal gitu. Oh, udah nggak ada jalan lagi tuh? Udah nggak ada jalan lagi, membal. Artinya jalan setapaknya udah nggak kelihatan? Jalan setapak itu terakhir ketemu rumput sekitar 20 meter itu di pinggir jurang. Setelah lewat itu baru kita di hutan, sama sekali udah nggak ada jalan.
Di situ kita berunding. Gimana nih? Mau dilanjut atau balik? Saya berdua bilang balik, yang bertiga tetap. Udah, jalannya dulu. Nanti siapa tahu di depan ketemu jalur. Jadi setelah kita selesai diskusi Pak, akhirnya yang 2 untuk turun, tapi yang 3 tetap mau lanjut. Akhirnya kita lanjut jalan, pokoknya kita jalan tuh di kayak rumput Pak, tapi di tengah hutan, sama sekali nggak ada jalan setapak. Jadi di antara pepohonan. Di antara pepohonan mencari jalan punggungannya gitu, Pak. Yang penting naik dulu nih. Itu suasananya masih terang atau udah gelap? Itu masih terang, sekitar pukul jam 5 lah. Sekitar jam 5 kami jalan terus. Sebenarnya hati nggak yakin, karena saya bilang Udah, jangan dilanjut. Mending kita turun. tapi yang lain tetap So, udah, kita naik aja dulu. ya. Kira kami jalan dan kita mulai ini Pak ke center karena sudah mulai malam, sudah mulai gelap. Oh, mulai gelap ya? Iya. Kira kita jalan terus nyusurin jalan yang makin lama pohon makin rapet, makin tinggi. Suasana kita jadi makin ya was-was iya, berdebat iya, udah makin kacau. Akhirnya kita lanjut. Saya posisi keempat. Sebelum terakhir kita jalan sekitar 1 jam itu Pak. Tiba-tiba teman saya bilang, "Oh, dia bilang ada sumur." Oh, berhenti di situ? Berhenti. Saya maju ke depan. Saya lihat, oh iya sumur. Sumur kayak di rumah tapi 2 kali lipat Pak. Oh, di atas gunung lu ketemu sumur? Ketemu sumur. Terus lu kaget di situ? Kaget, tepat di depan kaki teman saya Pak. Itu selangkah lagi masuk. Gelap itu, posisi gelap? Gelap. Jadi setelah ketemu sumur itu kita berunding lagi. Mau kemana nih kita selanjutnya? Oh, jadi lu sama temen lu nih semua nih berlima masih bingung nih mau Masih terus bingung, naik mau terus atau naik. mau turun. Nah, terus sumurnya lu center tuh? Center, nggak ada air. Oh, air nggak ada? Sebelah sumur apa ada rumah apa gubuk? Sama gitu? sekali nggak ada bekas bangunan pun. Oh, jadi cuma sumur doang? Cuma sumur di tengah-tengah hutan gitu Pak. Lu merasa apa tuh di situ? Ya pasti makin panik. Panik karena Oke. belum pernah punya pengalaman naik gunung ketemu sumur. Temu sumur. Belum pernah. Oke. Terus lanjut. Ya sampai akhirnya teman saya mutusin buat nyenter ke sekitar, apakah di sini ada pemukiman atau lahan pertanian warga. Sama sekali enggak Pak. Full itu udah di hutan, udah di tengah hutan. Pada akhirnya kita mutusin buat lanjut. Kita lanjut naik. Ya apapun saya lakukan lah, kayak kasih tanda nih setiap kita jalan. Kita bekas cemilan kita taruh di pohon atau ranting kita taruh lagi di pohon. Oh, jadi setiap lu jalan supaya ada tanda lu Iya, taruh kita di situ. apa gitu, sesuatu barang di situ. Sampai Pak, saya nih misain rokok 2 batang buat saya taruh nih di pinggir pohon. Kalau nanti saya turun ketemu ini, saya pulang. Oh, berarti lu pun udah mulai ragu nih. Hati udah ragu, galau, gelisah. Karena temen yang 3 mutusin naik. Mutusin naik. Ini jalannya udah nanjak terus Nanjak atau ada terus. datarnya? Nanjak terus Pak. Jadi kita jalan kayak di punggungan gunung. Kiri kanan udah Kiri kanan udah jurang. udah mulai jurang. Makanya memutuskan teman saya buat naik ke punggungan tersebut. Hmm. Pada saat kita nyusurin punggungan gunung, badan mulai capek, perut lapar, haus. Kebetulan kita air cuma bawa 1 liter, 2 botol, yang satu tinggal setengah Pak. Sebenarnya kita bawa dirigen. Nah di pos 2 itu ada mata air.
Jangankan pos 2, pos 1 aja kita nggak ketemu. Udah akhirnya kita jalan, minum secukupnya, duduk, ngemil ya, berusaha buat saling menenangkan nih. Jalan kita mau bisa berharap nih kita ketemu jalur pendakian atau kita ketemu apa gitu, tempat ngecamp, karena kita posisi udah capek, lapar, itu nggak bisa sama sekali Pak. Kita buat duduk cuma buat duduk, nggak bisa buat tiduran gitu. Karena posisi punggungan itu. Ya kira hati makin kacau, ini kayak gimana ya, tapi yang lain tetap kekeh buat melanjutin. Akhirnya saya cuma bisa ikutin teman Pak. Akhirnya kita jalan, nggak lupa juga buat selalu nandain setiap kita, kalau bisa ditandain tandain. Udah ya, kita harus irit juga sama air ya, pokoknya itu pengalaman yang paling nggak enak lah di gunung. Hari makin malam, mata mulai ngantuk, angin kencang nih Pak, angin kencang. Nah tiba-tiba saya ngeliat ada sosok, tapi cuma kelihatan mata Pak, mata 2 sepasang. Saya lihat, astagfirullahaladzim, mulai merinding Pak pada saat itu. Itu matanya ada di depan lo atau Di gimana? sebelah Pak, Jauh, jaraknya jauh berapa meter? 5 meter. 5 meter, saya jalan, Mata doang gitu. mata saya lihat sekali. Saya jalan 10 langkah, saya lihat tetap di samping saya Pak. Merah atau gimana, Mon? Hijau atau biru gitu loh, hijau kebiruan, sepasang, rada gede. Terus saya jalan, kaki udah mulai geter, bibir geter. Saya bilang ke teman saya ke belakang, lu lihat nggak? Oh iya, dia panik Pak, teriaklah dia, weh itu apaan, dia bilang gitu. Begitu semua ngeliat, panik lagi semua Pak. Akhirnya kita jalan, dia mau jalan apa lari terserah, pokoknya Panik, pokoknya kalang panik. kabut lah gitu. Kalau Ya? bisa gue paling depan, kalau bisa gue paling depan. Ya ada yang jatuh ke sandung atau apa. Jadi setelah saya lari sekitar 10 atau 15 menit tuh Pak, hilang mata Pak, Oh, jadi kan lu sama teman-teman lu lari pontang-panting nih. pontang-panting, Pokoknya larinya, tapi searah larinya semua. lari searah ke atas. Ke atas. Nah, lari main duluan, pokoknya lu di depan gua tarik, gua mau paling pertama. Kalau menurut lu tuh, ini mata yang tadi lu lihat tuh binatang atau setan atau apa tuh kira-kira? Saya nggak ngeliat jelas Pak, yang tinggi saya cuma lihat itu mata 2 ngikutin saya. Akhirnya udah tuh hilang, saya berunding, Gimana nih? Lanjut atau enggak? jam makin malam, perut makin lapar. Kira kita mutusin buat cari tempat diriin tenda. Kita jalan 20 menit belum ketemu, 30 menit belum ketemu. Kira nyerah, udahlah, mending kita buka tenda di sini. Udah, saya buka tenda. Teman saya satu masih ketakutan. Wah, jangan di sini, jangan di sini. Ya, mau kemana lagi? Kita udah pada capek. Kalau kita terus, takutnya makin jauh. Udah ini paling benar ngecamp, paling benar untuk nunggu pagi. Kita ngecamp, manfaatin logistik yang ada. Yang penting nggak boros sama air Pak. Jadi akhirnya lu buka tenda tuh, Buka tenda, tidur situ. iya kita makan dulu sebelum tidur. Kebetulan banyak logistik yang siap makan Pak. Kayak roti gitu. Kita nggak masak nasi karena persediaan airnya makin tipis. Saya tidur, teman saya makin teriak terus nggak mau ajakin pulang. Ya kita mau pulang gimana?
Kita di tengah-tengah hutan, tengah malam. Jadi itu satu tenda itu berlima tuh. Satu tenda berlima pak. Kita duduk di atas, ngobrol tuh lama-lama turun pak. Karena posisi tenda miring. Oh, lu ada di tebing gitu. Iya. Nggak ketemu yang datar, nggak ketemu. Sama sekali kita udah cari 30 menit sampai akhirnya semua nyerah. Yaudah kita putusin diriin tenda di sini. Terus diriin tenda, makan, berusaha menenangin diri. Tapi teman saya satu ini nggak mau, Dia panik. masih panik, mau terus atau dia mau pulang, ya mau pulang gimana? Kita lagi nyasar. Udah malam, makan, setelah makan kita coba tenangin dia. Begitu mulai tenang, karena semua udah capek pak, tiduran, merosot. Lu emang nggak pada berdoa gitu kalau di sana? Iya doa pasti pak, Hmm. buat istighfar ya, apa yang kami bisa kami lakuin di situ. Ya berdoa pasti yang baik-baik. Iya. Begitu makin malam, mengelelah, setelah makan mata mulai ngantuk. Begitu suasana hening, itu kedengeran suara kuda pak, kuda delman, suara jauh, makin lama makin dekat. Udah sama gerobaknya gitu. Iya, suara delman. Hmm. Lama makin dekat, Ada apa? ada kayak loncengnya gitu pak. Ada kerincing-kerincing Iya. gitu. Setelah dekat tuh kayak berhenti di sekitar tenda, entah di depan atau belakang. Saya sadar, saya tanya teman saya, lu dengar nggak? Dengar, lu dengar? Ah, dengar semua pak. Nah teman saya yang panik ini, dia udah mulai tenang, panik lagi pak. Terus gimana tuh Ya. teman lo akhirnya? Ya sebenarnya semua panik, cuman kita udah tenang dulu. Kita mau kemana lagi? Kita cuma bisa di sini gitu. Kira udah berdoa yang baik. Jadi setelah suara delman itu pergi menjauh pak, kedengarannya, ya kita tuh udah mulai tenangin diri. Ya cuma bisa baca doa, sama berdoa yang baik-baik. Kira mulai tenang, aku kayak sadar kalau kita kayak di istana mereka gitu pak. Istana alam gaib gitu. Istana alam gaib, dari mulai kita naik nyasar, ya ketemu sumur, ketemu makhluk kayak gitu, sampai kita mau tidur dengar suara delman. Begitu pagi teman saya teriak, Bangun. Depan kita jurang. begitu kita keluar, benar pak, depan kita jurang. Itu pas mendiriin tenda nggak ngerasa pak, karena di belakang tenda pohon. Begitu pagi ternyata itu pohon Batas jurang. batas dari punggungan itu ke jurang. Jadi kalau seumpama malam itu ada keinginan untuk melewati pohon itu sudah lewat berarti ya? Lewat jatuh di bawah itu batu-batu. Itu dalam, jurangnya dalam. Dalam pak, dalam. Dan yang lebih bikin saya kaget lagi, pada saat teman saya manggil ke belakang tenda, Wah, men. Sini. kan jadi penasaran gitu, wah apa sih? Pada saat kita nih berempat ke belakang tenda, wah langsung dengkul lemas, panik juga, wah pikiran campur aduk. Jadi ternyata kita tidur itu di sebelah sumur yang semalam kita temuin. Oh, jadi lu tidur di belakang sumur itu? Di sumur itu semalam, ya, setelah ketemu sumur itu ternyata kita cuma diputer-puter. Oh, lu baru sadar? Baru sadar. Oh, semalam lu jalan cuman muter-muter di situ. Muter-muter itu doang. Dan lu lari dan masang tenda di dekat sumur Di itu. dekat sumur itu. Percis di belakang tenda. Di sebelah tenda. Dan kira kita wah merenung, diam. Apa iya kita ada di dunia lain gitu.
ya udah ini ya sekarang kita kirim doa, baca Al-Fatihah, kita berdoa yang baik-baik aja. Mungkin perjalanan kita nggak diterima buat ke puncak Gunung Ungaran. Oh, lu berpikir lu nggak diizinkan Nggak lah. diizinkan, belum diizinkan. diizinkan untuk ke puncak Gunung Ungaran. Setelah kita berdoa, kita memutuskan pulang, tapi kita makan dulu Pak. Itu sisa air terakhir cuma kita bisa pakai buat sedumi. Dumi kita makan seadanya. Udah kita memutuskan buat packing, beres-beres barang, lanjut perjalanan. Yang bikin saya aneh, mudah Pak jalan pulang itu. Jalan pulangnya mudah. Iya, langsung ketemu Pak. Yang saya tandain di pohon, saya ambil. Ranting saya ambil. Sampai ketemu itu rokok Pak, yang saya taruh 2. Oh, rokok yang lu taruh buat Yang tanda ditinggal ketemu. di- Iya, yang saya tinggal di pohon itu ketemu. Udah semakin jalan pohon, udah main gak karuan. Teman saya sempat kesel sama pos pendakian. Kenapa sih jalannya nggak jelas, nggak ada plan? Itu kita jalan, lo ketemu semua. Nah ternyata di tempat kemarin saya belok itu ada plang yang baru kelihatan. Kalau puncak jalannya ke sana. Oh, pas lu balik, lu ketemu pertigaan jalan Pertigaan atau jalan apa? itu yang pertama kita nyasar, itu ada plang ternyata. Puncak lurus. Lu belok. Kemarin belok. Oh, gitu. Ya akhirnya udah lemes semua. Pasrah, yang penting kita udah nyampe. Perut juga lapar karena pagi cuma makan mie. Akhirnya kita cari warung buat cari makan, itu kita cuma bisa diem, renung. Ya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan lah, istilahnya masih bisa pulang dengan selamat. Ya karena setiap perjalanan mendaki gunung tujuan utamanya adalah kembali ke rumah. Oke. Jadi lu nemuin keadaan gaib yang membuat lu nyasar Nyasar, sampai lu tegang tegang itu. dan ternyata muter-muter di situ Muter-muter aja. itu. Oke. Thank you nih Mas Agung. Mas Mandra. Nah, sekarang kalau dari segi kegaiban nih, itu makhluk gaib atau alam gaib jenis apa yang membuat Mas Agung ini yang tadinya naik gunung nyasar, kemudian ketemu sumur dan berputar-putar di sumur, ternyata pagi harinya baru dia sadar dia tidur di samping sumur. Apakah dia itu diikutin makhluk gaib atau dinyasar-nyasarin, Mas Mandra? Boleh kasih penerangan ke kita semua nih, ke pemirsa. Baik Bos, Mas Agung, saya berusaha untuk mengarahkan pandangan saya ke Gunung Ungaran. Memang pada cerita masa lalu, sejarah, kira-kira ini sejarah nyata Bos ya, kira-kira abad ke-7 Masehi itu di sana itu dibangun candi, yaitu di sana itu ada di Ungaran itu Candi Gedong Songo yang dibangun oleh dinasti kerajaan Putra Sanjaya. Nah, itu secara nyata. Dengan demikian ditinggalnya sejarah-sejarah kurun waktu kesekian itu tentunya banyak kaum-kaum gaib yang hilir mudik di sana, di kerajaan-kerajaan gaib tersebut. Salah satunya yaitu yang dilihat oleh Mas Agung dan rekan-rekannya tadi. Di situ ada mata ya, mungkin yang sepengetahuan kasat matanya Mas Agung itu warnanya biru kehijau-hijauan. Nah, menurut mitos, sosok penunggu Gunung Ungaran, kalau orang Jawa bilang itu yang bau rekso, kan begitu kan? Itu adalah ada yang temuin, ada yang nyebut itu gendruwo. Akan tetapi kalau orang lebih
secara mendetail ditemuin lagi itu adalah sosok kera, bos. Orang mungkin melihat kera putih, tapi kalau menurut pandangan kacamata batin saya itu putih keabu-abuan. Jadi kalau di cuaca malam atau remang itu dia seperti putih, tapi sebetulnya keabu-abuan. Atau bisa dibilang itu Anoman. Gitu. Kalau orang-orang pewayangan tuh Anoman, sosok Anoman. Di sana ada gaib baik atau putih, ada gaib yang bersifat mengganggu. Lah sedangkan yang ditemui atau yang dianggap mengerikan oleh Mas Agung dan teman-temannya tadi, itu ya Anoman itu tadi. Dia sebetulnya mengarahkan, bos, bahwa kamu kalau lewat jalur sini hati-hati, karena penuh dengan secara gaib itu penuh dengan rintangan-rintangan yang nggak boleh kamu lewati. Makanya lari kemanapun akan diarahkan ke seputar itu terus, karena di luar dari situ akan terjadi Bahaya, kecelakaan berbahaya. Oh, berarti makhluk gaib itu termasuk menyelamatkan Mas Agung dan teman-teman nih. Mengikuti untuk memberi arah yang tidak membahayakan jiwa manusia di situ. Itu. Oke. Nah, tapi di pandangan Mas Agung dan kawan-kawan kan menakutkan kan, begitu kan. Nah, tapi pada maksud dan tujuan makhluk itu adalah memberi jarak antara Mas Agung dengan sisi-sisi bukit yang berbahaya sehingga menyebabkan celaka atau jatuh dari situ. Sedangkan memang dari segi faktanya itu di situ selain dulunya sejarahnya kerajaan, makanya setelah sampai di punggung tadi, setelah mendirikan tenda, terdengar gemerincing suara kereta delman. Iya, kereta delman ya, Bung. Nah, itu ya memang zaman kerajaan seperti itu ceritanya. Itu digunakan sebagai alat transportasi para raja-raja alam lelembut atau alam gaib itu, bos. Seperti itu. Soalnya Gung kan kalau mendaki gunung jalur yang sebenarnya itu 2-3 jam udah sampai. Udah sampai Pak, ada kan kita di pos pendakian tuh dikasih kayak kertas jalur pendakian di pos ini. Gitu. Oh, berarti dari segi kegaiban untungnya Mas Agung diselamatkan, ditemuin, posisinya diselamatkan, betul, berarti ya, betul. supaya nggak kecebur jurang atau Betul. semakin dalam ya. Makanya dilihat sama Mas Agung dan kawan-kawan tadi, depan kita sudah jurang. Nah, padahal pembatasnya hanya pohon keras saja. Kalau ngelincir dikit sudah naudzubillah. Iya, gelap gitu ya. Jadi bersyukur Mas Agung bisa pulang ya kan, dan sangat bersyukur lagi karena pengalaman spiritualnya sangat bermanfaat kan, begitu kan. Di luar daripada pengetahuan realita kita sebagai manusia, ternyata ada gaib-gaib yang di dimensi lain itu macam-macam bentuknya, seperti itu. Oke. Cukup Mas Manda? Cukup. Oke, pemirsa, Mas Agung besok-besok kalau naik gunung banyak doa ya, dan perlu yang mimpin di depan tuh mesti awas mata, jangan salah arah lagi, padahal kan petunjuk arahnya kelihatan, cuman disilap jadi nggak kelihatan kan. Oke, kita cukupkan aja ya Mas Manda ya, Mas Agung. Oke pemirsa, tadi sudah mendengarkan cerita yang cukup misteri dan cukup menegangkan juga, di mana Mas Agung di Gunung Ungaran salah jalur dan berputar-putar dan di situ saja. Oke pemirsa, di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Terima kasih Mas Agung udah cerita dan pemirsa juga sudah menonton video kami sampai habis. Kalau mau ada cerita-cerita yang misteri, seram dan pengalaman-pengalaman pribadi, silakan hubungi di deskripsi untuk bisa diceritakan di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan share, dan tunggu video kami yang lebih misterius lagi. Mas Manda, Kita ketemu di video berikutnya di Tujuh Rupa Channel. Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.